Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang keluarga. Tema kita adalah perselingkuhan. Ternyata selingkuh itu tidak datang tiba-tiba. Ada prosesnya. Dimulai dari hubungan antara dua orang beda jenis kelamin yang mungkin hanya karena satu kantor, sering mengerjakan aktivitas bersama-sama, ya, sering ngobrol bareng atau nggak sengaja sering satu kendaraan. Nah, dari yang ngobrol baik, nolongin, lama-lama jatuh. Iya. Kita akan bahas lebih dalam kenapa itu bisa terjadi, apakah Islam mengaturnya. Untuk itu sudah ada guru kita Ustadz Dr. Azhari Nasution yang insya Allah akan mengkaji surah An-Nur ayat 30-31. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada pepatah yang bagus banget untuk dijadikan pelajaran. Apa itu? Man arafa al-asbab salima minal awaqib. Orang yang tahu sebab bakal terhindar dari akibat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak lampu mati di rumah. Ngecek saklar aman. Konslet enggak. Kenapa lampu mati? Tokennya habis. Dengan tahu sebab kita jadi mikir akhirnya terhindar dari akibat. Bu, ngelihat muka bini Pak, cemberut. Pikir-pikir omongan kayaknya kagak ada yang salah. Nyakitin hati dia? Enggak juga. Ternyata sebabnya uang belanja kurang. Jadi ternyata dengan kita mengetahui sebab kita selamat dari akibat. Pertanyaannya, apa yang membuat perselingkuhan terjadi? Apa sebabnya? Kita kembali ke Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Al-ayah. Dua ayat ini surah An-Nur ayat 30 sampai dengan 31 memerintahkan laki-laki hendaklah mereka menjaga pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Pun begitu untuk perempuan, menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan di sisi Allah itu lebih suci dan lebih baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kesimpulan dari dua ayat ini? Salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan adalah karena ada trigger, faktor dari dosa mata. Dan para ulama menjelaskan kenapa tindakan terjadi karena berasal dari khotir, lintasan. Orang mau buat dosa bu, nggak ujuk-ujuk buat dosa, enggak. Mikir dulu, pengen gitu. Nah kenapa ada lintasan? Ada pandangan. Dari pandangan
memunculkan lintasan. Dari lintasan memunculkan himmah, niat yang kenceng. Dari himmah yang tinggi baru dia lakuin. Awalnya adalah pandangan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Merem makanya Bu. Tapi ada yang menarik dari ayat ini. Kita disuruh untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Mata dalam bahasa Arab itu banyak. Nazar, ada kata-kata ro'a, ada kata-kata basar, ada kata-kata ainun, semuanya mata, menyaksikan. Tetapi tekanan maknanya beda. Ayat ini menggunakan kata-kata basar, bukan kata-kata ainun. Kalau ainun, mata yang ini Bu, mata fisik. Tapi kalau basar, bukan hanya mata fisik, tetapi mata rohani, mata batin, mata mental. Artinya agama menyuruh kita menundukkan pandangan yang mana berarti? Bukan hanya pandangan yang ini, boleh jadi mata yang ini tunduk, tapi pikirannya kotor kemana-mana. Namanya bukan ghaddul basar. Orang baru disebut ghaddul basar ketika mentalnya dia tundukkan. Pandangan mentalnya dia tundukkan ketika melihat lawan jenis. Sembari pandangan fisiknya juga dia alihkan. Ya. Jadi belum tentu orang yang matanya tunduk, kayaknya malaikat itu. Enggak Bu, belum tentu. Jangan-jangan tunduk mikir. Ya. Jadi Masya Allah tabarakallah. Ayat ini menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Dan disitulah ujian kita. Maka coba lihat mayit. Kalau mayitnya laki-laki, kepala di kanan, imam sejajar mana kalau laki-laki? Sejajar kepala. Kalau mayitnya perempuan, kepala mayit di kanan, imam sejajar pinggul perempuan. Kenapa? Kalau perempuan di pinggul, laki di kepala. Karena bobot dosanya di situ. Laki-laki bobot dosanya di mata. Nggak bisa ngelihat, nyungsep. Ibu-ibu dosanya di pinggul, pengen dilihat dan butuh validasi. Maka Al-Quran menyuruh kita, wahai perempuan, jaga kemaluanmu, ulurkan jilbabmu. Di ayat itu, tutup dadamu, boleh mempertontonkan aurat yang memang dibolehkan syariat. Dan laki-laki, jaga pandanganmu. Mudah-mudahan dengan menjaga pandangan, Allah menyelamatkan kita dari fitnah hal-hal yang membuat kita diuji iman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jadi antara bapak dengan ibu, antara laki-laki dengan perempuan harus sama-sama menjaga. Laki-laki menjaga pandangan bukan cuma mata tapi juga hatinya, pikirannya. Yang perempuan tutup auratnya. Ya, supaya apa? Supaya laki-laki juga nggak kepancing. Perempuan juga harus jaga pikirannya juga supaya sama-sama melindungi diri, menjaga diri dari fitnah dan perbuatan selingkuh. Bu, iya aja. Silakan yang mau nanya angkat tangan. Ya, mana nih, mana? Ya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Amelia. Kebetulan saya dari Majelis Taklim Kaum Ibu Ar-Raudhah, Masjid Jami Ar-Raudhah, Taman Harapan Baru. Yang sekarang kita di sini. Iya. Izin bertanya Ustadz, di dunia digital seperti sekarang ini, kalau kita buka media sosial itu banyak sekali konten-konten yang menggoda. Nah, apakah batas pandangan di dunia digital itu termasuk dosa juga? Terima kasih. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat gambar-gambar atau foto, video-video yang ada di media digital ya, itu perlu dibatasi juga nggak Ustadz? Apakah itu juga termasuk dosa? Silakan Ustadz Fadil. Masya Allah tabarakallah, pertanyaan yang luar biasa.
Apa batas pandangan kita di handphone itu? Apakah menundukkan pandangan pikiran hanya di dunia nyata? Kalau di dunia maya bagaimana? Atau yang dia lihat si maya emang? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sama aja. Kalau kita ngelihat jawaban Nabi, ya Rasul, siapa sih teman yang paling cakep dijadiin teman? Kata Nabi, 3. 1, berarti kalau pertanyaannya dikontekstualisasikan, siapa sih akun yang pantas kita follow di media sosial biar pandangan kita terjaga ya Rasul? Nabi mengatakan 1, man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Orang yang kalau kamu temenin membuat kamu semakin cinta sama Allah. Makin tebal keimananmu sama Allah. Makin kamu semangat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin tumbuh kesadaranmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dia teman. Ada nggak begitu yang di medsos? Banyak. Akun-akun ngaji, akun tahsin, akun kajian, siraman rohani. Betul nggak Bu? Jangan yang berjoget-joget. Kagak ada Allahnya pisan itu. Begitu dilihat, aduh, kacau udah. 2, Nabi mengatakan, zada fi ilmikum mantiquhu. Teman yang cakep itu adalah kalau kamu deket sama dia, berteman sama dia, ilmumu bertambah. Ada nggak di media sosial begitu? Banyak. Ibu mau belajar apa di sana? Cara buat kue? Ada. Tutorial hijab? Ada. Tutorial make up? Ada. Ngaji? Ada. Zada fi ilmikum mantiquhu. Bertambah ilmu. Ilmu bukan cuma Quran dan hadis. Ilmu apa aja selagi memang halal dalam syariat. Follow tuh akun. Yang ketiga, man dzakkarakumul akhirah amaluhu. Kalau kamu melihat sikapnya, gesturnya, tingkahnya membuat kamu semangat untuk beramal akhirat. Nah, ini jadikan teman. Follow akun yang baik-baik sebanyak-banyaknya. Udah tahu Instagramnya Ustadz David? Iya, salah, Masya Allah. Follow beliau tuh. Salim. Ustadz ini, Ustadz Azhari juga insya Allah banyak muatan-muatan dakwahnya. Silakan Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah jelas ya yang disampaikan Ustadz ya. Nah Ustadz ada pertanyaan dari saya nih Ustadz ya. Pertanyaannya seandainya udah dijaga pandangan, perempuan juga udah tutup aurat, tapi si laki-laki ini masih kebayang-bayang terus, kepingin terus ya. Sampai kepingin nikah gitu Ustadz. Tapi secara finansial dia nggak mampu. Dia masih belum mampu. Atau mungkin ada kondisi yang membuat dia tidak mampu untuk menikah. Tapi dia kebayang terus. Nah itu kira-kira gimana Ustadz? Ada nggak Al-Quran menjelaskan? Tapi nanti jawabnya ya Ustadz ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.